الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap pujian dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah tempat kita menggantungkan segenap asa dan harapan. Allah lah tempat kita mengadukan segala problematika kehidupan. Dan kepada Allah lah kita selalu berserah diri atas segala macam kelemahan dan kepapaan. Dan kita ingat, hanya kepadanya lah kita menyembah, tunduk, patuh secara total dengan menjalankan segenap perintah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan atas segenap ketidaksanggupan. Allah katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta sebuah pertolongan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya yang istiqamah hingga hari akhir nanti. Di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa pula kami nasihatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan segenap jamaah salat Jumat untuk saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan dan menumbuh suburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya, baik yang berat ataupun yang ringan, baik yang kita senangi maupun yang kita benci. Dan kita juga berusaha terus menjauhi semua larangan-larangannya, baik yang berat ataupun yang ringan, baik yang kita senangi maupun yang kita benci. Karena apa? Karena memang demikianlah prinsip hidup seorang muslim sejati. Siapa yang mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan besar dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang menaatiku, kata Allah, niscaya Allah akan benar-benar memberi suatu kemenangan kepadanya, baik di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan 3 amalan yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a ilaihi min 'amalin salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihi yad'u lahu." Yang artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 amalan. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, ketiga, doa seorang anak soleh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan, ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, dengan pengertian bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi memperoleh pahala yang diusahakannya sendiri. Dan hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita. Ada 2 motivasi yang diberikan kepada kita. Yang pertama, bagi kita semua yang masih hidup,
agar dapat memanfaatkan waktu hidup ini dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, kerabat kita, dan saudara seiman kita yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu beramal sebaik mungkin. Dengan cara apa? Allah katakan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dialah Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas timbul sebuah pertanyaan. Amalan seperti apa yang terbaik itu ya? Amalan apa yang terbaik itu? Sebuah pertanyaan yang melontarkan di dalam buku Imam atau guru kita Bapak Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa amalan yang terbaik itu salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Yang artinya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang Nabi Daud katakan. Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf.
Allah katakan fatiris samawati wal ardh anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Sungguh jelas doa yang Nabi Yusuf katakan. Nabi Yusuf minta kepada Allah, Fatiris samawati wal ardh anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, salah satunya, ya Allah, wafatkanlah aku dengan keadaan dengan beragama Islam dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Sungguh dalam doa yang Nabi Yusuf meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, akan tetapi maknanya luar biasa untuk kita doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita minta untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin hanya inilah yang khatib bisa sampaikan. Semoga kelak kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan amalan yang baik selama hidup kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah serta berkesempatan bertemu dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.